Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PowerPoint-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan secara singkat satu kali pertemuan ini mengenai statistik inferensi, terutama kaitannya dengan pendugaan ya. Jadi ada pendugaan titik maupun pendugaan interval. Nah, pendugaan itu apa? Karena eh, kita berangkat dari sampel. Nah, dari sampel kita ingin tahu populasi. Makanya perangkat statistik digunakan agar kita bisa menduga eh, kondisi di populasi dengan baik. Nah, tentu saja antara sampel dan statistik, data, ya, data dari sampel yang digunakan untuk menduga statistik, ada kemungkinan mengalami eh, ketidaksesuaian atau error ya. Ada kemungkinan nanti ketika kita menduga eh, ditemukan error. Nah, error, seberapa besar error yang bisa ditolerir gitu. Nah, nanti kita bicarakan secara garis besar. Oke, kita mulai dari eh, statistik inferensi. Nah, kalau kita mempunyai data yang katakanlah itu kita anggap sebagai sampel gitu ya, maka agar kita bisa menganalisis data itu ada asumsi ya, ada asumsi yang harus kita sepakati agar kita bisa melakukan analisis. Asumsi yang pertama, data yang diperoleh setelah melalui metode tertentu untuk mengumpulkan data, data itu mempunyai fungsi distribusi tertentu. Katakanlah fungsi distribusi atau fungsi kepadatan gitu ya. Itu katakanlah FY theta itu. Nah, di sini Y itu merupakan variabel acak, sedangkan theta ini merupakan parameter yang biasanya parameter ini yang kan akan kita duga gitu ya. Nah, eh, seperti beberapa waktu yang lalu kita mengatakan bahwa kalau di sampel rata-ratanya Iqbar, di populasi rata-rata mu gitu. Nah, antara Iqbar dan mu tentu saja ada suatu kondisi sehingga Iqbar itu tidak sama persis dengan mu. Maka ada eh, kemungkinan bahwa dugaan dari mu yaitu Iqbar itu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan error, ya bukan salah, terjadi error. Nah, errornya itu berapa? Itu nanti yang kita sebut dengan taraf kepercayaan. Nah, kalau kita punya fungsi kepadatan atau fungsi distribusi FY theta, theta ini biasanya tidak diketahui, ya karena ini dari populasi. Nah, parameter yang tidak diketahui ini bisa kita cari, kita duga itu kita carilah. Yang pertama itu dengan pendugaan, dengan estimasi. Maka kita nanti akan gunakan eh, theta topi sebagai estimasi dari theta atau pendugaan dari theta. Kemudian yang kedua, sorry, di dalam pendugaan ada dua tipe pendugaan. Yang pertama pendugaan titik, yaitu pendugaan berupa katakanlah mu itu diduga melalui Iqbar, itu adalah pendugaan titik. Tapi ada juga pendugaan yang berupa interval. Seperti kalau Anda ingat di statistik awal, statistika dasar, kita punya eh, kurva normal, kurva distribusi normal dengan taraf kepercayaan alfa katakanlah 5% gitu. Nah, kalau 5% itu kalau dari gambar distribusi normal itu berupa interval dengan tengah berupa mu,
ke kiri dan ke kanan 1 min alfa. Itu ya. Nah, yang kedua, parameter theta ini juga bisa dicari dengan menggunakan pengujian hipotesis. Nah, tentu saja pengujian hipotesis ada yang namanya hipotesis nol ataupun lawannya hipotesis alternatif atau hipotesis satu gitu ya, nol satu atau nol dengan A gitu. Nah, nanti untuk pengujian hipotesis kita bicarakan pertemuan mendatang. Nah, hari ini kita akan membicarakan lebih banyak ke pendugaan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya sampel ya, itu Y1, Y2 sampai YN. Sampel. Jadi dari sampel bisa kita kelompokkan, satu kelompok sebagai Y1, satu kelompok sebagai Y2, dan kelompok yang lain sebagai YN. Nah, kita asumsikan sampel ini itu mempunyai fungsi kepadatan bersama. Jadi punya fungsi kepadatan bersama, yaitu Fy theta. Nah, dari Fy theta ini kita ingin mengetahui satu yang disebut statistik, katakanlah T1, T2, sampai Tr. Di mana T besar I ini merupakan fungsi dari Y1 sampai Yn. Jadi Ti sama dengan T kecil I, Y1 sampai Yn. Jadi T besar I ini merupakan fungsi dari Y. Ya. Jadi saya tulis T besar I sama dengan T kecil I, Y. Dengan Y sama dengan Y1, Y2, sampai Yn. Nah, TI ini merupakan bentuk pengamatan atas sampel dari R variabel acak, yaitu 1, 2 sampai I, ini 1, 2 sampai ke L. Nah, dari pengamatan atas sampel ini, maka akan ditarik kesimpulan untuk parameter yang tidak diketahui. Misalkan parameternya itu θ1, θ2, sampai θk. Misalkan ya, kalau di distribusi normal kita akan menarik kesimpulan mengenai rata-rata populasi mu1, mu2, sampai mu-k. Misalkan seperti itu. Nah, untuk itu, karena T besar ini merupakan fungsi dari Y, maka kita memerlukan suatu informasi yang cukup mengenai fungsi TY ini. Nah, informasi yang cukup artinya apa? Artinya kalau kita punya X dan Y kecil ini sampel, dan kita punya fungsi bahwa T besar X sama dengan TY, maka nanti menarik kesimpulannya harus sama dengan untuk Y sama dengan X maupun Y sama dengan Y. Ya, jadi kalau Anda ingat itu di eh, analisis real, itu kan kalau Anda punya X, Y sedemikian sehingga Fx sama dengan Fy, Anda harus simpulkan X sama dengan Y, berarti itu kan satu-satu. Nah, karena kita berbicara di informasi yang cukup, maka fungsi satu-satu ini kita artikan sebagai suatu uh, kondisi yang disebut prinsip kecukupan. Nah, secara formal, apa sih prinsip kecukupan? Kalau misalkan saya punya vektor acak Y, Y ini terdiri dari Y1, Y2, Y sampai YN. Dan mempunyai F theta.
Kemudian T sebagai fungsi dari Y ini merupakan suatu statik. Nah, T atau statik yang memenuhi prinsip kecukupan jika dan hanya jika fungsi berfungsi distribusi bersyarat Y jika diketahui T tidak tergantung kepada parameter yang tidak diketahui. Tidak diketahui ini harus terbebas dari fungsi distribusi bersyarat Y dan T. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai prinsip kecukupan. Nah, untuk melihat apakah suatu statik kecukupan secara langsung, kalau menggunakan definisi tentu saja tidak mudah. Maka dibentuklah suatu teorema untuk mengecek bagaimana kita mengetahui suatu statistik itu merupakan statistik cukup. Teoremanya berbunyi begini. Y ini berarti Y1, Y2 sampai YN mempunyai fungsi PDF bersama katakanlah PY theta. Kemudian statistik T yang merupakan fungsi dari Y, ini katakanlah juga punya fungsi kepadatan bersama QY theta. Jadi ada dua fungsi kepadatan bersama. Yang pertama, kepadatan bersama dari vektor acak Y. Yang kedua, fungsi kepadatan bersama dari statistik T. Nah, statistik T ini yang merupakan fungsi dari Y disebut statistik cukup untuk theta jika ya fungsi kepadatan dari Y dibagi dengan fungsi kepadatan dari T dengan cara theta itu merupakan fungsi konstan dari theta atau independen dari theta. Nah, contohnya kalau kita punya Y1 sampai YN, ini IID dengan distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Oke, misalkan sigma kuadratnya diketahui. Yang tidak diketahui adalah mu-nya. PY statistiknya kita pilih sebagai Y bar atau rata-rata dari Y, yaitu Y1 plus Y2 sampai YN dibagi N. Maka ya, Y bar itu merupakan statistik cukup untuk mu. Ya. Buktinya, nah, Y ini IID, distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Maka Y mempunyai PDF bersama seperti ini. Karena Y1 punya 1/2 pi sigma eksponensial Y min mu per 2 sigma kuadrat.
Sehingga kalau dikalikan Y1, Y2 sampai YN, maka saya punya ini. Ya, ini gabungan atau kebersama ya, PDF bersamanya. Nah, ini bisa saya sederhanakan dengan antara Y dan mu ini dengan menambahkan uh, N Y dikurangi NY. Maka ini bisa saya tulis menjadi begini. Ya, PY fungsi kepadatan bersama dari Y kuadrat pangkat min N per 2 eksponensial dari min YI min Y bar dikuadratkan ditambah dengan N kali Y bar min mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Ya, ini sederhana dari baris pertama ke baris kedua. Anda tambahkan di situ dengan Y bar. Y dikurang Y bar ditambah Y bar dikurang mu dikuadratkan. Maka akan Anda peroleh ini. Nah, fungsi kepadatan dari dari Y sudah kita peroleh. Y1 sampai YN ini IID dengan distribusi normal rata-rata mu variansi strat. Maka Y bar sebagai rata-rata dari Y1 sampai YN yang didefinisikan sebagai seper N kali Y1 plus Y2 sampai YN itu akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat juga. Jadi Y-nya IID dengan distribusi normal rata-rata mu, variansi sigma kuadrat, maka Y bar juga akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Sehingga rasio antara fungsi kepadatan bersama Y dengan fungsi kepadatan dari TY, di mana TY tadi kita definisikan sebagai Y bar, itu menjadi rasio antara dua distribusi normal. Yang fungsi kepadatan bersama dari Y1 sampai YN ini pangkat min N per 2, sementara fungsi distribusi dari Y bar ini pangkat min setengah. Ini. Ya. Sehingga ketika ini saya sederhanakan, saya peroleh rasionya sama dengan N pangkat min setengah kali 2 pi sigma kuadrat per N pangkat min N min 1 per eksponensial dari sigma Y min Y bar kuadrat per 2 seg pi kuadrat. Nah, di sini mu tidak muncul sama sekali, dan ini kita pandang sebagai suatu konstanta dari mu. Karena kalau kita turunkan terhadap mu sama dengan 0. Nah, jadi terbukti bahwa TY yang didefinisikan sebagai Y bar itu merupakan statistik cukup untuk mu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, kalau yang barusan kita tuliskan statistik cukup sebagai rasio dari dua fungsi kepadatan, maka kita bisa juga menuliskan statistik cukup sebagai hasil kali dari
dua fungsi eh, kepadatan. Dengan fungsi kepadatan bersama Fy. Kemudian T sebagai fungsi dari Y itu akan merupakan stat jika kita bisa menemukan dua fungsi G G dan H, di mana G T dan theta, sementara H ini hanya merupakan fungsi dari Y. Sedemikian sehingga fungsi kepadatan dari Y merupakan hasil kali antara G dan H. Ya. G-nya fungsi dari T dan theta. Sementara hanya merupakan fungsi dari Y. Tadi kita contoh sebelumnya sudah kita tunjukkan kalau Y1 sampai YN ini IID mempunyai fungsi kepadatan bersama normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, maka Y bar merupakan statistik cukup dari mu. Nah, kalau kita gunakan bukan rasio, tapi sebagai perkalian fungsi kepadatan dari Y ini sebagai perkalian dari fungsi kepadatan dari T dan fungsi H, maka saya bisa tulis fungsi Fy ini, yang tadi saya ambil dari yang ini ya, baris kedua, ini saya uraikan. Di atas ini eksponen eksponen A ditambah B, itu kan sama dengan eksponen A kali eksponen B. Nah, dengan menuliskan eksponen A plus B sebagai eksponen A kali eksponen B, maka saya peroleh fungsi G-nya itu yang belakang ini sebagai fungsi G, sedangkan yang depan ini ya anggap ini sebagai fungsi H. Jadi saya peroleh Fy sama dengan Hy kali GTY theta. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu itu merupakan statistik cukup, gunakan dengan metode yang pertama, rasio fungsi kepadatan atau hasil kali fungsi kepadatan dengan suatu fungsi dari Y. Oke, ya, jadi di sini kawan GT-nya hanya fungsi dari T. Jadi kita punya ini. Nah, statistik cukup yang merupakan fungsi dari statistik cukup yang lain. Jadi kalau kita punya lebih dari statistik cukup, sehingga satu statistik cukup itu merupakan fungsi dari statistik cukup yang lain, maka statistik ini kita sebut sebagai statistik cukup minimal. Nih, salah satu contoh statistik cukup yang umum adalah fungsi keluarga eksponensial. Karena fungsi keluarga eksponensial bisa saya tulis sebagai
hasil kali antara uh, fungsi kepadatan dari keluarga eksponensial bisa saya tulis sebagai hasil kali dari fungsi kepadatan dari T dan fungsi H. Ya, sahabat, sudah lihat. Yang pertama, bahwa di sini konstansa A dan konstanta B ini independen dari theta. Anda lihat bahwa A dan B ini adalah interval di mana Y terletak. H theta dan P theta ini independen dari Y, ya. Nah, di sini H theta ini di depan ini H theta, kemudian PJ di sini ini independen dari Y. Sedangkan GY ini merupakan fungsi yang positif. HY yang ada di sini independen dari theta. Ya. Nah, fungsi ini contoh dari statistik cukup yang oke. Sampai di sini untuk statistik cukup, ada yang ditanyakan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai bagaimana kita mencari statistik yang belum diketahui ini atau parameter yang belum diketahui. Yaitu tadi dikatakan untuk mencari itu pertama digunakan dengan metode pendugaan, kemudian yang kedua pengujian hipotesis. Nah, kita lihat sekarang pendugaan. Nah, yang pertama pendugaan titik. Misalkan kita akan menduga parameter theta. Nah, penduganya kita notasikan dengan theta topi. Ya, jadi kalau ada topi itu berarti penduganya. Jadi mu topi, mu topi itu sama dengan X bar. Itu. Nah, kita ulangi dari awal. Kalau kita punya sampel Y1 sampai YN. Eh, maaf izin sebentar. Saya mau minum dulu karena eh, batuk melulu. Izin sebentar.
Oke. Nah, kalau kita misalkan kita punya sampel Y1 sampai Yn atau punya vektor acak Y dengan fungsi kepadatan bersama F, Y, theta. Parameter yang tidak diketahui itu theta, Y-nya variabel acak. Nah, kita akan menduga parameter theta ini dengan statistik yang ada. Misalkan statistiknya ini adalah TY, T yang merupakan fungsi dari Y. Nah, kita akan menduga theta itu yang merupakan suatu fungsi, katakanlah fungsi C. Nah, bisa jadi dugaan kita itu tidak tunggal. Ya, jadi bisa saja penduganya itu tidak tunggal. Kita akan pendugaan yang sesuai lah untuk theta. Nah, fungsi TY dikurang C theta ini kita sebut sebagai galat atau error dari pendugaan C theta. Ya, jadi kalau misalkan mu topi itu sama dengan eh, X bar, maka mu kurang X bar itu adalah galatnya. Nah, penduga yang sesuai itu di galatnya menuju ke nol. Nah, agar pekerjaan kita akan lebih mudah dan lebih rasional, kita asumsikan bahwa galatnya ini positif, gitu ya. Jadi kita tidak, karena kalau nanti negatif kita bisa menggunakan prinsip simetri, sehingga kita berasumsi untuk menggunakan ekspektasi dari PY min C theta dikuadratkan, yang otomatis itu hasilnya non negatif. Nah, kita punya teorema ya, kalau Y1 sampai YN ini sampel yang punya fungsi kepadatan F, Y, theta. Y merupakan penduga untuk C theta. Jadi kalau mu dan X bar, TY ini sebagai X barnya, sedangkan C theta sebagai mu-nya. Jadi kalau TY merupakan penduga untuk C theta, maka ekspektasi dari TY min C theta waktu sama dengan variansi dari TY ditambah ekspektasi dari TY dikurangi C theta dikuadratkan. Ya, ini kita gunakan formulasi ekspektasi. EX itu sama dengan integral dari X Fx. Ya, sama ini ya, ETY kuadrat berarti integral dari TY min C kuadrat kali fungsi kepadatan bersamanya. Maka diperoleh ini. Tidak saya buktikan karena ini tidak eh, penting untuk kita. Kita tahu formulasinya ini. Nah,
Ekspektasi TY dikurangi C theta kuadrat ini yang kita sebut sebagai bias dari TY sebagai penduga dari C theta. Nah, penduga ini disebut tak bias kalau ekspektasi dari TY min C theta kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi kita punya penduga tak bias. Nah, sehingga secara umum suatu penduga itu kita katakan penduga tiga syarat. Yang pertama, dia tak bias. Jadi, ekspektasi dari penduganya sama dengan yang diduga. Oke. Kemudian yang kedua, penduga itu merupakan penduga yang efisien atau penduga yang mempunyai variansi paling kecil. Kemudian yang ketiga, penduga itu konsisten. Artinya, kalau semakin besar sampel, maka nilai penduga itu akan semakin mendekati nilai sesungguhnya. Ya. Nah, ini yang ketiga ini itulah yang sering digunakan. Kenapa? Kalau datanya itu banyak, maka akan memberi hasil yang lebih baik. Karena di sini ada yang namanya prinsip konsisten. Nah, contoh ya, contoh nih, Iqbar itu merupakan penduga yang baik dari mu. Kemudian contoh yang kedua, kalau eh, kita mempunyai variansi dari sampel yang biasanya dinotasikan dengan S kuadrat sebagai jumlah dari X min X bar kuadrat per N. Itu ya. Nah, S kuadrat ini merupakan penduga yang baik untuk sigma kuadrat. Eh, Contoh yang ketiga, kalau misal kalau mu X bar itu rata-rata dari sampel rata-rata, maka mu merupakan penaksir tak bias dari mu X bar. Ya, jadi saya anggap ini membuktikannya nggak susah ya. Anda tinggal cari ekspektasinya ini. Oke. Nah, pada pendugaan titik ini ada yang ditanyakan dari statistika dasar ya. Perkiraan interval. Anda punya parameter theta yang akan kita duga dengan theta topi. Nah, katakanlah theta ini tidak merupakan suatu titik, tapi terletak antara theta topi 1 dan theta topi 2. Maka theta topi ini kita sebut sebagai statistik penduga interval.
Nah, derajat kepercayaan pada theta topi disebut sebagai tingkat kepercayaan yang biasanya kita notasikan dengan alfa. Alfa ini nilainya antara 0 sampai 1. Nggak mungkin 0, nggak mungkin 1. Karena kalau 0 itu artinya nanti tidak bakalan terjadi. Kalau 1 pasti terjadi. Nah, kita bicara dengan probabilitas, kita tidak berbicara dengan probabilitas 0 maupun probabilitas 1. Tapi kita akan berbicara probabilitas menuju ke 0 ataupun probabilitas menuju ke 1. Ya. Sehingga pendugaan interval kita punya formulasi probabilitas theta terletak antara theta 1 topi dan theta 2 topi sama dengan 1 min alfa. 1 min alfa ini yang kita sebut sebagai derajat kepercayaan. Ya, sebelum dilanjutkan kita lihat contohnya dulu, mereview di statistika dasar. Kalau misalkan sudah diambil sampel yang cukup besar dan berulang-ulang, maka rata-rata X-bar, ya, rata-rata sampel, yaitu X-bar, akan simpangan baku sigma X-bar. Oh, kalau populasi nya terbatas, sigma X-bar-nya sama dengan sigma X-bar sama dengan sigma X per akar N kali akar N min N per N min 1. Tentu saja N besarnya harus lebih dari 1. Penduga indikator yang diasumsikan sigmanya diketahui, mu-nya yang tidak diketahui. Ini yang akan kita duga. Maka mu akan terletak pada interval X bar min Z alfa per 2 kali sigma X bar sama 2 kali sigma X bar sama dengan 1 min A. X bar ini rata sampel, Z ini biasanya dari tabel distribusi B. Nah, sekarang kita tulis ke bentuk yang lebih umum daripada theta tadi ke fungsi CT. Lebih sederhana, kita abstraksi ke yang lebih umum. Kalau Y1 sampai YN ini dengan vektor acak yang punya fungsi kepadatan FY theta, TY merupakan penduga untuk CY. Artinya ekspektasi D ini disebut sebagai penduga varian minimum tak bias seragam. UMFU. Uniform apa itu? Uniform minimum varian unbiased estimator. Uniform minimum
varians unbiased estimator. Kok punya UNBS ding? Penduga varian minimum tak bias. So ya betul. Nah, jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama bahwa TY merupakan penduga tak bias dari C theta. Kemudian yang kedua dia konsisten, yaitu varian TY itu merupakan varian yang terkecil atau TY itu merupakan penduga yang terkecil. Nah, secara umum, UMFU ini kalau ada itu tunggal. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasinya seperti ini. Kalau Y itu merupakan vektor acak N kali satu, jadi Y itu sama dengan Y1, Y2, sampai Yn, dengan fungsi kepadatan bersama Fy theta. Katakanlah kita punya statistik cukup S1 sampai Sr. Dengan S itu merupakan fungsi dari Y. T itu statistik yang lain yang merupakan penduga tak bias dari C theta. Jadi S statistik sembarang, T ini statistik tak bias. Ya, S dan T sama-sama statistik. S-nya statistik cukup, T-nya tak bias. Kalau kita definisikan T bintang ini sebagai ekspektasi dari statistik tak bias atau penduga tak bias, T bintang itu sebagai ekspektasi dari T dengan syarat S, maka T bintang ini juga merupakan suatu statistik. Kemudian karena T bintang ini juga merupakan fungsi dari S, maka T bintang ini juga merupakan statistik cukup. Karena bintang ini merupakan fungsi dari T, maka TC lebih kecil daripada variansi dari T. Nah, teorema yang panjang ini kalau saya sederhanakan menjadi lebih singkat. UMFU itu apa sih gitu ya. Jadi kalau Y ini vektor acak ber N kali satu atau Y terdiri dari Y1, Y2 sampai Yn dengan fungsi kepadatan Fy theta, maka statistik T yang merupakan fungsi dari Y kan merupakan UMFU dari C theta jika dan hanya jika yang pertama TY merupakan penduga tak bias dari C theta. Ya, jadi PTY sama dengan C theta. Yang kedua, ekspektasi dari TY dikalikan dengan fungsi
dari Y yang lain, misalkan U0Y itu akan sama dengan nol. Jika ekspektasi dari U0Y ini 0. Oke, ada yang ditanyakan mengenai UMFU, uniform, varian minimum, unbiased. Nah, selanjutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya nggak tahu, nggak tanya itu Anda ngerti atau nggak ngerti. Langsung ke fungsi likelihood atau fungsi kepadatan. Nah, nanti kalau Anda lihat ya yang tadi, kalau kita punya rata-rata dan variansi, maka penduga rata-rata itu merupakan rata-rata sampel. Nah, kalau kita punya rata-rata, kita punya variansi, maka kita bisa menduga fungsi distribusinya. Nah, kalau kita tidak menyebutkan rata-rata dan variansi, tapi kita sebutkan fungsi kepadatannya, maka kita mempunyai penduga fungsi kepadatan yang kita sebut sebagai fungsi likelihood. Ya, jadi kalau Y1 atau Y itu vektor acak berukuran N kali satu, yaitu Y1, Y2 sampai Yn, dengan fungsi kepadatan bersamanya Fy theta, fungsi likelihood yang dinotasikan sebagai L theta Y itu merupakan fungsi kepadatan sama. Jadi L theta Y sama dengan Fy theta. Fungsi likelihood L theta Y dari variabel acak Y1 sampai Yn adalah merupakan kepadatan bersama dari variabel acak Y1 sampai Yn. Kalau theta I bintang itu merupakan statistik atau penduga ke I dari C theta, T theta I ini bisa kita lihat sebagai suatu elemen yang memaksimumkan fungsi likelihood. Maka theta bintang ini kita sebut sebagai penduga likelihood maksimum atau disebut sebagai maksimum likelihood estimator atau MLE. Nah, operasionalnya untuk MLE ini dirumuskan dalam teorema ini. Kalau theta 1 topi sampai theta k topi itu MLE dari theta 1 sampai theta k dengan fungsi kepadatan bersama Fy theta, C theta ini fungsi dari theta, maka MLE dari C theta itu adalah, jadi MLE dari C theta itu katakanlah theta 1 sampai theta K,
adalah fungsi dari himpunan statistik cukup. Nah, oke. Ini bukan MLE ya, ini penduga ini. Ini penduga, penduga gitu. Eh, Nah, setelah ada statistik cukup, maka kita memerlukan statistik lengkap. Sehingga nanti kita punya statistik cukup lengkap. Kalau Y1, Y2, sampai YN ini vektor acak atau sampel dengan fungsi kepadatan F, Y, theta. S itu merupakan statistik dari Y. Jadi S itu merupakan fungsi dari Y. S ini disebut statistik lengkap memenuhi pernyataan ekivalen berikut. Yang pertama, ekspektasi dari statistik S ini 0 atau probabilitas dari statistik S ini 1. Ya. Nah, kalau salah satu ini dipenuhi, ya, maka S ini yang lengkap disebut statistik cukup lengkap. Nah, kalau statistik cukup lengkap ditransformasikan ke tempat yang lain, jadi kalau ada fungsi bijektif dari statistik lengkap, maka kodomennya juga merupakan statistik cukup lengkap. Jadi kalau ada fungsi satu-satu dan pada atau ada fungsi T-nya juga lengkap. Tadi kita berangkat di awal tadi dengan ekspektasi dari PY min C theta sama kuadrat ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, ekspektasi dari TY min C theta kuadrat sama dengan 0, maka kita katakan T sebagai penduga kuadrat dengan galat yang konsisten. Ya, jadi kalau ekspektasi dari TY dikurang C theta kuadrat, ya, ekspektasi dari PY min C theta kuadrat itu 0, maka penduga T ini kita sebut, pokok penduganya, sorry, galatnya ini. Galatnya ini kita sebut sebagai penduga kuadrat yang konsisten.
Atau kalau ini sama dengan nol, kalau kita keluarkan, berarti ekspektasi dari PY sama dengan C theta. Ya, teorema di bawahnya ini akibat ini sebenarnya. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kalau pendukanya dalam bentuk interval, maka saya tuliskan ini ya. Kalau T ini fungsi dari Y, P ini penduga dari C, maka probabilitas C ini terletak antara T dikurang epsilon sampai T ditambah epsilon itu akan sama dengan 1. Itu ya. Nah, kalau kita berbicara umfu pada kasus linier, maka umfu ini kita sebut sebagai blue. Itu kondisi khusus uh, tidak linier tapi kuadratik, fungsinya umfu itu sebagai apa ya? Oke ya. Jadi umfu itu bentuk umum dari blue. Tahu kan base linear, unbiased estimator gitu ya. Ini bentuk abstraksi dari. Nah, nanti berikutnya saya akan membicarakan mengenai regresi linear dan regresi non-linear. Regresi non-linear sudah regresinya menjadi linear, maka kita akan membicarakan bentuk umum linear itu ya. Oke. Jadi kita sudah bicara mengenai eh, aljabar linier, yaitu mengenai matrik, baik itu inverse maupun general inverse, maupun perkalian Kronecker dengan transpose dan seterusnya. Kemudian kita mulai masuk membicarakan mengenai pendugaan, ya, statistika inferensi. Berikutnya nanti setelah UTS kita langsung membicarakan ke bentuk linier secara umum. Kita mulai dari fungsi distribusi normal multivariat. Ya, kenapa? Karena kan kita nggak bakalan membicarakan fungsi atau regresi linier itu hanya Y sama dengan alfa plus beta X gitu. Tapi kita akan berbicara vektor. Kita bicara menggunakan matrik ya dimensinya n. Sehingga di awal ini kita bicara aljabar linier maupun teori probabilitas pun kita usahakan membicarakan teori probabilitas maupun
statistiknya pada dimensi n, bukan pada satu dimensi, bukan pada R ya, tapi pada dimensi n. Oke, ini semua bisa Anda lihat di bukunya Walpole. Kalau nggak salah Anda pakai statistika satu, itu semuanya ada di bukunya Walpole. Ringkasan mayoritas dari Walpole. Oke, saya kira itu aja. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, berarti 2 minggu tanggal 27 ya, kalau nggak salah kita UTS. Minggu depan kita masih akan membicarakan mengenai regresi linear, regresi non-linear, maupun uji hipotesisnya. Oke, saya kira itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan eh, pada pertemuan berikutnya. Ini tugas, coba Anda coba ini. Ya, jadi kalau saya punya variabel acak Y1, Y2, kemudian saya bentuk variabel acak baru, yaitu W1, W2. Nah, apakah jadi di variabel acak Y1, Y2 ini parameter mu-nya 0, sigmanya 1. Nah, Anda cek apakah W1, W2 ini merupakan penduga tak bias untuk theta. Caranya, Anda cari ekspektasi W dikurangi theta dikuadratkan. Berapa ketemunya? W itu misalkan W-nya WI, W1, W1-nya Anda ganti ini dengan theta dikuadratkan ketemunya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh, warahmatullahi Pak. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama.